Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila, Ibrahim Haska, dari mahasiswa manajemen Magister Manajemen Unpad. Untuk saat ini saya akan menjelaskan tentang analisis partner transport PT Indonesia Tbk. Untuk PT Indonesia sendiri itu ada sebuah salah satu perusahaan penyedia jasa telekomunikasi dan jaringan telekomunikasi di Indonesia yang berdiri pada tanggal 20 November 1967 dengan visi menjadi perusahaan telekomunikasi digital terdepan di Indonesia. Untuk strateginya sendiri itu awalnya itu ada melampaui batas untuk menghasilkan kinerja terbaik bersama tim yang kuat. Eksekusi pembangunan jaringan berkualitas video yang kompetitif. Hanya itu aktivasi pencepatan B2B sebagai mesin pertumbuhan baru. Dan itu dapat kepercayaan dan berikan pelayanan terbaik dengan kualitas yang harga dapat. Untuk nilai perusahaan sendiri terpercaya, peduli, tekad menjadi yang terbaik, berjiwa muda dan cepat. Untuk pangsa pasarnya sendiri memang kebanyakan untuk kalangan anak-anak muda. Struktur perusahaannya sendiri adanya 65% itu di Asia, 14,29 itu pemerintah Indonesia. Kemungkinan besar karena ada berita mergernya Indosat Ooredoo dengan TRI itu, maka pemerintah akan bisa memiliki saham itu di angka 9,6%. Dan pabrik itu di 20,71%. Kalau misalnya di Asia itu ada beberapa anak perusahaan yang memiliki sahamnya. Nah, produk-produk kita salah satunya ada Netflix, Infant Flash itu untuk penyimpanan storage codes itu, Entry Ooredoo, iDoc ini baru diluncurkan untuk digital healthcare-nya. Ada iApps untuk media atau forward untuk pemasaran COVID, Cyber Security. Nah, ini adalah salah satu dari produk-produknya besar. Nah, ada Trade of New Interest, itu adanya Economic of Scale, itu Indonesia perlu terus memperkuat jaringannya di Indonesia dengan menambah kapasitas jaringan 4G. Dimana kalau misalkan jaringannya semakin kuat dengan harga yang bersahabat, otomatis kan akan menambah pasar-pasarnya, menambah konsumennya, akan meningkatkan profit sendiri. Nah, makanya pertumbuhannya itu di awal kuartal 1 itu baru di 7%. Nah, untuk diferensiasi produknya sendiri menunjukkan produk-produk digital atau produk-produk lain di luar dari provider. Nah, itu seperti healthcare tadi, yang berinovasi dengan merambah sektor-sektor lain selain jaringan telekomunikasi yang membedakan dengan kompetitor lain. Swisscall sendiri pelanggan yang telah menggunakan produk Indosat sebagai providernya dan merasa nyaman dan puas enggan berpindah atau tidak berpindah ke pelanggan lain atau provider lain. Nah, distribusi channelnya sendiri itu produk Indosat Ooredoo itu mudah didapatkan oleh pelanggan karena di mall besar sampai counter atau warung-warung kecil di setiap daerah itu pasti ada produknya Indosat Ooredoo, terutama M3 itu. Nah, peran pemerintah sendiri itu perannya KPPU dan pemerintah begitu penting untuk kestabilan bisnis provider di Indonesia. Jaringan komunikasi. Nah, kompetitornya sendiri, Indosat itu ada Axis, Telkomsel itu sendiri Smartfren, Free. Kalau misalnya untuk kedepannya sih, Indosat ini akan merger dengan Free. Jadi ada produk barunya lagi dari Telkomsel itu Bayu. Indosat Ooredoo memiliki kualitas produk yang baik dan harga yang bersahabat dibandingkan dengan yang lainnya. Selain itu, produk-produk Indosat juga sangat beragam sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Kalau untuk trade of substitution-nya itu
produk sendiri, ada perubahan lifestyle pada masyarakat itu di era digital seperti saat ini. Masyarakat memerlukan teknologi dan jaringan yang baik dan kuat agar memudahkan kegiatan yang dilakukan masyarakat tersebut atau pelanggannya. Kemudian sendiri sadar akan isu lingkungan, Indosat terus melakukan pelestarian lingkungan dengan mengimplementasikan BTS Energi Alternatif, program bekerjasama dengan WWF, dan adanya sertifikasi ISO 14001 di tahun 2015. Efisiensinya sendiri, jaringan yang kuat dan stabil dapat memberikan efisiensi bagi pelanggan, efisiensi operasional akan memberikan dampak positif bagi Indosat. Kelangkaannya sendiri, Indosat Audio terus mengembangkan produknya atau merambah sektor lain. Nah, dan terus memperluas jaringan telekomunikasinya agar dapat dengan mudah digunakan oleh konsumen ataupun si pelanggannya. Bergening power of buyer-nya sendiri itu cukup tinggi dibandingkan di rata-rata industri, di mana jumlah pelanggannya di tahun 2021 ini di kuartal 1 itu ada pertumbuhan 7%. Nah, pelanggan ini mengalami peningkatan yaitu berada di angka 60 juta pelanggan kan. Berarti berada di posisi kedua setelah melakukan merger tersebut. Produk yang dihasilkan Indosat sendiri untuk standarnya itu pada umum provider lain itu jaringan telekomunikasi. Namun kan untuk saat ini Indosat Audio itu merambah ke sektor lain seperti pendidikan ataupun jaringan untuk bisnis, support change dan lainnya. Loyalitas dan daya beli konsumen sendiri, tingkat loyalitasnya pelanggan Audio cukup tinggi karena produk yang ditarget cukup beragam memenuhi kebutuhan. Pengetahuan dan akses terhadap informasi itu cukup mudah, sangat mudah bahkan untuk konsumen atau pelanggan. Terbukti dengan mudahnya pelanggan membeli produk Indosat Audio seperti AMP tersebut. Dan karena untuk era digital ini, masyarakat tinggal searching aja di Google, itu akan keluar produknya yang dibutuhkan atau cara membelinya. Selain itu, Play Store ataupun Apple Store itu kan sudah ada aplikasi MP atau Indosat yang memudahkan untuk penggunaan juga. Nah, untuk supplier sendiri, jumlah pemasok dalam jaringan ini, jaringan pemasok utamanya adalah Ericsson. Provider yang dipasok Indosat Uridu berasal dari sumber pemasok yang jaringan teknologi yang kuat. Nah, produk terdiferensiasi tinggi ini, produk utama yang dihasilkan Indosat Uridu sama dengan komputer lainnya. Digunakan komunikasi, namun Indosat Uridu terus berinovasi dan menggunakan produk dan merambah ke target pasar yang belum dibuatkan kompetitornya tersebut. Adanya produk dan substitusi untuk produk substitusi Uridu sendiri memungkinkan adanya produk substitusi yang bersama provider dari kompetitor. Untuk saat ini, jaringan provider Indosat Uridu itu masih dikuasai oleh Administri. Nah, relative power of other stakeholder itu ada di pemerintah, adanya dukungan pemerintah dalam bentuk kerjasama untuk menjadikan kuota internet yang digunakan untuk belajar daring saat ini untuk sektor pendidikan. Itu karena kan kalau saat ini kan jadi kebanyakan itu bekerja ataupun belajar sekolah itu berasal dari rumah. Sedangkan kan untuk menyambung atau digitalisasi itu membutuhkan kuota ya internet yang kuat. Nah, adanya pentingnya peran pemerintah untuk mengatur ulang frekuensi usai merger Indosat ataupun TRI ini menjadi iklim usaha agar terjaga. Ada shareholder saat ini kepemilikan saham Indosat Uridu lebih banyak dipegang oleh publik dan Uridu Asia sendiri. Nah, pemerintah saat merger ini hanya memiliki 9,6 saham Uridu. Nah, Indosat Uridu terus bekerja sama dengan baik mencapai profit yang baik juga, tercapai profit yang diinginkan. Serikat Pekerja saat melakukan merger sendiri itu ada sekitar 667 hingga 700 karyawan yang akan di PHK massal. Nah, sehingga karyawan Indosat Uridu ini melakukan Komnas HAM. Analisis kekuatannya sendiri itu untuk poin pertama rate of new interest atau pendatang baru itu ada di
skornya itu bobotnya ada di 0,05 dengan rating 3. Skornya dapat 0,15 atau low. Dan membangun bisnis untuk bersaing dengan Indosat Ooredoo sangatlah sulit untuk pendatang baru. Dibutuhkan kapasitas tinggi dan kepercayaan masyarakat terhadap pendatangnya produk baru atau provider baru. Untuk among existing firms itu ada fee-nya itu tinggi, tingkat persaingan antar kompetitor merupakan suatu hambatan yang sulit dikendalikan. Hal ini dikarenakan kompetitor tertentu mengeluarkan modal besar untuk R&D maupun pemasaran. Ini misalnya provider-provider baru. Nah, rate of subscription product itu lebih high. Itu Indosat Ooredoo terus berinovasi untuk memenuhi dan memahami kebutuhan inti pelanggan, tidak hanya sekedar manajemen doang aja saja gitu. Dirjen yang bayarnya itu high, nah Indosat Ooredoo terus memastikan kepuasan pelanggan. Hal ini dikarenakan Indosat Ooredoo terus mengembangkan produk-produk baru, berambahnya produk-produk baru. Dengan supaya sendiri itu loh membangun rantai pasok. Indosat Ooredoo membangun rantai pasok yang efisien dengan banyak pemasok. Namun kebijakan daerah pemasok merupakan suatu hambatan yang dapat dialihkan dengan terus akses pemasok dengan lebih banyak wilayah. Adanya pembangunan BTS itu juga memudahkan meningkatkan jaringan. Tapi di setiap daerah itu ada peraturan yang agak menyulitkan untuk membangun BTS tersebut. Peran pemerintah begitu tinggi untuk kelangsungan hidup perusahaan dan menjaga kestabilan bisnis provider. Itu ada poin high. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.